Halo guys, berjumpa lagi di KFT Love Channel. Hari ini kita akan ngebahas apa aja perawatan yang perlu diperhatikan di saat penjodohan indukan sampai nanti piye siap sapi guys. Dan kita akan ngebahas juga apa aja perawatan yang perlu disiapkan waktu sebelum ikut lomba nanti. Oke? Oke guys, yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah pencegahan penyakit itu harus pakai vaksin ya. Jadi di sini saya mau jelaskan dulu, vaksin itu bukan untuk pengobatan, tapi untuk pencegahan. Nah, jadi banyak nih teman-teman salah kaprah, habis sakit divaksin. Nggak bisa ya guys, vaksin itu gunanya untuk pencegahan, jadi sebelum ada sakit kita harus ada vaksin dulu. Seperti itu. Nah, vaksin ini bersifat wajib kalau di kandang GFT, karena kalau kita nggak sedia payung sebelum hujan, nanti ya kita kehujanan. Sama seperti kayak virus juga, kita nggak sedia vaksin, begitu virus itu datang, ya udah kayak kita kehujanan guys, biur, ambiar semuanya satu kandang. Karena dulu saya pernah ngerasain wabah ND satu kandang kena semua guys. Jadi sekarang saya mewajibkan semua burung yang ada di GFT Love itu harus divaksin. Oke guys, kita punya dua metode vaksin. Yang pertama itu vaksin tetes. Kita bisa tetes di mata, di mulut, atau di area muka lah pokoknya. Yang kedua dengan metode suntik guys. Jadi masing-masing ini punya kelebihan dan kekurangannya. Saya jelaskan mulai dari yang tetes ya. Kalau yang tetes ini dia kebalnya hanya 30 hari. Tapi hebatnya dia langsung kebal setelah kita tetes, besok langsung kebal guys. Tapi 30 hari saja. Nah, kalau yang suntik, dia kebalnya 6 bulan, hebat kan? Tapi dia masa inkubasinya di dalam tubuh merpati 30 hari. Jadi setelah kita suntik hari ini, 30 hari kemudian dia mulai kebal. Nah, di masa kekosongan atau inkubasi selama 30 hari, kita pakai ini untuk mengcover selama 30 hari ke depan. Seperti itu. Nah, kenapa kok saya pakai ND G7? Kok nggak pakai ND aja gitu kan? Nah, kalau ND G7 ini variannya sudah paling baru. Jadi virus ND atau tetelo ini di alam itu sudah bermutasi banyak sekali guys. Nah, Medion mengeluarkan ND G7 ini yang varian terbaru. Jadi ND-nya lengkap banget. Jadi virus itu kayak COVID juga lah. COVID Delta, COVID Omicron, dan lain-lain. Nah, ND juga banyak sekali varian barunya. Makanya Medion mengeluarkan NDG7. Seperti itu. Nah, dan satu lagi guys, kita juga pakai vaksin yang namanya Medivac Coryza. Ini fungsinya untuk saluran pernapasan kayak ngorok, snot, terus sampai hidungnya berair, pilek. Nah, kita pencegahannya pakai ini guys. Seperti itu, karena kita kan Merpati Pos ini lombanya jarak jauh ya. Mereka perlu yang namanya saluran pernapasan itu bersih, tidak ada sakit. Nah, sebenarnya snot itu bukan sakit mata, tapi dari saluran pernapasan dia mampet. Akhirnya dia flu, pilek, ngorok, matanya sampai bengkak. Jadi kadang-kadang pemain Empos salah kaprah. Dia kasih dia senot, dikasih obat tetes senot, nggak bisa sembuh. Karena apa? Ya memang sakitnya dari dalam, dari pernapasan. Kayak kita juga lah, kalau misalnya kita pilek, hidung mampet, kita kadang-kadang keluar air mata, betul nggak? Ya kan? Nah, ini pencegahannya pakai vaksin ini. Seperti itu guys. Biasanya GFT menggunakan suntikan ini. Ini otomatis guys ya. Jadi kita bisa setting di sini dari 0,1 sampai 1 mili guys. Sekali suntik itu langsung nanti otomatis. Kenapa kok GFT pakai ini? Karena burungnya banyak sekali. Kalau kita pakai yang suntikan manual ini agak lama dan repot guys. Tapi kalau teman-teman misalnya burungnya sedikit aja, nggak perlu beli ini, cukup pakai ini saja. Oke.
Yang kedua yang perlu kita perhatikan adalah makanan yang bergizi, multivitamin dan GRIT. Ya, jadi kalau pakannya itu bergizi, otomatis nanti saat indukan kita jodohkan, dia punya nutrisi yang bagus untuk menurunkan ke telurnya lagi, telurnya nanti, dan akhirnya menetas dengan pie yang sempurna. Harapannya sih seperti itu. Terus multivitamin juga. Ya, multivitamin biasanya kalau kalau indukan kita mau penjodohan, biasanya kita kasih obat cacing dulu, guys. Ya, jadi jantan betina sebelum kita jodohkan kita kasih obat cacing, biar terhindar dari cacing. Saya biasanya pakai merek ini. Kelihatan ya? Nah, gunanya apa obat cacing ini? Kalau ada cacing di indukan, itu kita harus buang dulu. Karena atlet sebisa mungkin jangan dikasih obat cacing, guys. Sebisa mungkin ya. Tapi ada juga yang dikasih. Nah, pencegahannya gimana? Yaitu indukan kita harus kasih. Supaya nanti waktu dia bertelur dan menetas, pie terhindar dari cacingan. Yang kedua, kita kasih yang namanya multivitamin. Ya. Biasa saya pakai B-kompleks. B-kompleks ini kita masukkan ke mulut indukan atau sistem injeksi, guys. B-kompleks yang seperti ini. Saya pakai yang suntikan seperti ini. 0,3. Terus saya kasih minyak ikan. Ini gunanya untuk nanti pie-pie itu bulunya mengkilap, terus tebel-tebel dan kuat, guys. Ya, kita juga ngasih bipolen, guys. Bipolen kering seperti ini kita masukin ke kapsul dan kita kasih setiap hari ke indukan yang untuk kita breeding seperti itu. Nah, gunanya bipolen ini sangat bagus, guys. Nanti lihat di bawah ini ya kegunaannya. Oke, guys. Kadang-kadang pemain merpati pos itu juga melupakan satu hal yang ini, guys, adalah GRIT, pemberian GRIT. Kadang kita anggap gak penting, tapi sebenarnya di kesehatan empos itu penting sekali. Jadi GRIT ini bagus untuk pencernaan dan untuk untuk tulang-tulangnya itu bagus juga, kan karena ada kalsiumnya juga. Terus kita pakai cangkang telur juga. Untuk GRIT-nya ini bagus sekali untuk pertumbuhan bulu, untuk otot juga dan tulang, seperti itu, guys. Oke, guys, yang ketiga yang perlu kita perhatikan adalah kenyamanan kandang. Yang utama itu harus bersih dan kering. Nah, di sini, guys, GFT pakai bahan full kayu semua. Jadi di dalam itu full kayu semua, atas, kanan, kiri, tangkringan kayu semua, cuma bawahnya pakai seng supaya penyemprotan untuk kotoran itu enak, guys. Nah, kita juga pakai exhaust fan ini untuk nyedot udara yang di dalam untuk keluar. Oke, guys, sekarang masuk ke tahap pengobatan burung yang sakit, ya. Pakai obat-obatan khusus empos untuk indukan atau calon indukan yang kita beli. Jadi misalnya kita beli dari temen, ya kan, line A misalnya, terus di kandang kita sakit, berhubung kita beli, kita perjuangkan nih supaya tidak mati itu. Tapi kalau buat atlet untuk atlet penerbang kita atau tetesan kita sendiri, biasanya saya obatnya cuma satu, guys, pakai cutter. Langsung sembelih aja, guys, kalau yang ternakan kita sendiri ya. Tapi kalau kita beli, ya kita selamatkan dengan obat-obatan ini. Oke, guys, biasanya kalau penyakit yang ada di kandang merpati pos itu cuma dua biasanya ya. Kalau nggak goham, luka-luka yang di dalam mulut itu, atau saluran pernapasan itu yang ngorok, terus berlendir, hidungnya, matanya bengkak banget. Itu saya biasanya cuma pakai dua ini, guys. Dari Holland
3 in 9 ya. Kalau yang buat apa ini namanya snot atau pernapasan pakai 3 in 7 dari Holland juga. Ini manjur sekali guys. Cuma 3 hari pemakaian pasti sudah sembuh. Tapi jangan dipakai untuk atlet guys. Jadi atlet itu nggak boleh sakit sebenarnya. Jadi harus benar-benar dari lahir, dari netes sampai dia lomba itu nggak boleh sakit. Harus kita jaga. Nah kita jaganya pakai apa? Ya tadi kita harus pakai vaksin supaya dia nggak kebobolan virus itu. Tapi ada juga yang sudah divaksin kebobolan, ya makanya kita pakai ini, obat-obatan ini. Tapi kalau atlet saya yang buat lomba, nggak saya obatin, tapi saya pakai ini. Hehe. Nah, sekarang kita akan masuk pembahasan mengenai persiapan atlet kita sebelum lomba. Itu apa aja? Jadi persiapan tuh yang perlu kita perhatikan ada 3 guys. Makanan, terus latihan, dan istirahat atau rest. Nah, kita akan ngebahas yang makanan dulu nih. Makanan itu ya yang dimakan apa aja, terus yang diminum apa aja, suplemennya apa aja. Oke, yang pertama makanan dan minumannya guys. Kalau makanan kita bisa lihat foto berikut ini. Dan minumannya itu biasanya kalau di kandang GFT ada jadwalnya guys. Misalnya hari Senin kita pakai campuran IE4 ini. Ini bagus sekali guys. Menyeimbangkan mikroorganisme yang menguntungkan dalam perut ternak. Itu yang pertama. Yang kedua, memperbaiki kesehatan ternak. Yang ketiga, menurunkan kadar gas amoniak pada kotoran ternak. Jadi waktu dia di kandang itu banyak kotorannya, kandangnya nggak bau amoniak guys. Ternetralisir dari IE4 ini. Bagus sekali. Kalau di manusia biasanya kita minum Yakult. Nah ini sama nih. Kalau di burung kita pakai ini. Nah, atau kita pakai Biojana, merek Biojana. Sama aja sih kegunaannya, cuma beda merek saja. Nah, biasanya kita seling hari. Senin kita pakai IE4 atau prebiotik. Hari Selasa kita pakai air putih biasa. Hari Rabu kita kasih Vitacik. Ini bagus sekali, multivitamin, lengkap banget guys. Komposisinya bisa lihat di gambar berikut ini. Dan juga kita ada hari kita kasih jamu guys. Di minuman tuh kita kasih jamu. Jadi jamu-jamuan ini ada macam-macam kayak kunyit, jahe, temulawak, temuireng, terus apa lagi ya? Pokoknya banyak lengkap guys. Nanti komposisinya di gambar berikut ini guys. Nah ini saya masukin ke kapsul, tapi kalau setiap minggu itu ada 1 hari kita masukin di minumannya, kita campur guys, seperti itu. Nah di GFT juga kita pakai namanya asam amino. Asam amino ini buat pertumbuhan otot. Ini sebenarnya buat fitness saya ya. Cuma saya pakai untuk di merpati, jadi setiap latihan, misalnya latihan 5 kilo, 10 kilo, pulang saya kasih minuman ini. Itu biar menjaga ototnya tetap besar guys, nggak kempes lagi. Sama kayak kegunaannya di manusia. Jadi habis latihan nge-gym, minum ini biar ototnya tetap ngembang. Nah, jadi nanti otot burung ini dan vitalitas dia tetap bagus untuk perlombaan nanti. Nah, yang kedua yang kita perhatikan untuk persiapan lomba adalah latihan guys. Jadi latihan pribadi di kandang GFT ini biasanya seminggu 2 kali guys. Ya, jadi nggak usah jauh-jauh, sekitar jarak 15 sampai 40 kilo. Ya, itu yang udah siap lomba ya, bukan yang PIE yang baru seperti video sebelumnya itu kan kita ngelatih cuma 5 kilo, itu khusus PIE yang baru kita latih. Tapi kalau yang khusus atlet yang untuk lomba biasanya 15 sampai 40 kilo itu seminggu 2 kali di luar jadwal latihan klub resmi. Biasanya kalau klub resmi itu latihannya udah 100 kilo, 150 kilo. Nah, jadwal latihannya GFT biasanya itu hari Rabu dan Jumat. Itu biasanya 15 sampai 40 kilo saja. Nah, setelah yang kedua itu latihan, yang perlu kita perhatikan adalah
istirahat atau restnya burung ini guys. Begitu dia latihan capek, ya kan, dia masuk ke kandang itu harus nyaman. Jangan masuk ke kandang dia nggak betah gitu. Jadi kita bikin sedemikian rupa dia sukanya seperti apa, dan tangkringannya seperti apa. Jangan sampai tangkringannya terlalu dempet, jadi begitu dia tangkringan sama tangkringan gini dia berantem atau kelahi gitu loh. Jadi kita harus bikin nyaman sedemikian rupa lah. Contohnya kayak di GFT kan semua full kayu, jadi dia panas nggak kepanasan, dingin nggak kedinginan, pokoknya suhunya di dalam kandang itu dia pas. Jadi homingnya dia lebih bagus dan masa pemulihan itu juga bagus. Dan perlu diingat guys, kandang atlet tidak boleh full 24 jam lampunya nyala. Kasihan dia nggak bisa tidur guys. Jadi maksimal mentok jam 8 malam harus dimatikan. Oke guys, sampai di sini pembahasan kita hari ini mengenai persiapan penjodohan sampai persiapan burung lomba nanti. Ya, semoga dari video ini bisa memberi manfaat untuk teman-teman yang belum ngerti tentang pencegahan, pengobatan, dan perawatan. Oke, thank you.